Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, ruang virtual kembali hadir untuk mata kuliah pengantar kewirausahaan bersama saya Dr. Hanif Al-Qadri. Topik demi topik akan kita bahas setiap minggunya, setiap kali pertemuan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan motivasi saudara untuk memahami bagian per bagian, topik per topik, sehingga paling tidak nanti akan muncul paradigma minimal untuk kemudian bisa dimanfaatkan bagaimana pada akhirnya Anda bisa berpikir, bertindak, melakukan sesuatu dengan daya upaya seorang yang disebut dengan wirausahawan. Dan untuk kali ini kita akan membahas pengembangan dari kewirausahaan. Tentu saja dimulai dengan kemampuan kita untuk menganalisis seperti apa sebenarnya ciri-ciri orang yang kita sebut sebagai wirausahawan yang berhasil itu. Seorang wirausaha yang berhasil. Mungkin banyak kasus, banyak contoh yang kita bisa lihat, kita dengar, dan kita saksikan, apakah di media ataupun justru di buku-buku dan jurnal, betapa sebenarnya perjalanan seorang wirausahawan yang begitu hebat, begitu kaya raya, dan begitu sukses di muka bumi ini ternyata mengikuti perjalanan yang cukup panjang seperti yang kita alami saat ini, dari yang bukan siapa-siapa tapi ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan, bahkan di luar ekspektasi kita. Beberapa ciri diantaranya barangkali kita bisa lihat, kita bisa rasakan apakah ciri tersebut kita miliki atau justru bisa tidak kita memperbaiki diri, melakukan berbagai hal sehingga ciri itu menjadi bagian dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah wirausahawan yang berhasil. Seorang wirausaha yang sukses pasti memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Artinya apa? Untuk menjadi sukses seseorang harus punya pandangan yang jauh ke depan. Punya pandangan yang tidak hari ini, tetapi bagaimana beberapa langkah di depan dia akan seperti apa, mau ngapain, mau melakukan apa, dengan siapa, jenisnya apa. Kemudian itu turun dalam bentuk rencana-rencana yang sudah didesain sedemikian rupa. Apa ciri-ciri lainnya? Banyak, sebenarnya banyak sekali. Di antaranya adalah untuk menjadi sukses sebagai seorang wirausahawan, Anda harus menjadi seseorang yang pekerja keras, tidak patah semangat, dan tidak hanya ingin mencari yang mudah. Sebelum berhasil, tidak akan pernah mau berhenti. Seberat apapun risiko, pasti Anda akan berani bertanggung jawab. Karena ciri berikutnya adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang besar atas segala aktivitas yang dilakukan. Jadi untuk bukan akan sembunyi ketika ada satu kondisi di mana harus mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang kita lakukan, maka biasanya wirausahawan yang sukses dan berhasil, dia akan berani untuk berada di depan, menunjukkan bahwa memang dia melakukan, maka dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Komitmen, maka tidak bisa diragukan lagi bahwa orang-orang yang berhasil biasanya adalah orang-orang yang cenderung memiliki komitmen yang tinggi, setia terhadap janji yang dibuat. Kalau memang janjinya adalah hari ini, maka harus selesai hari ini. Kalau kualitasnya A, maka dia harus membuat A, kalau bisa lebih. Kalau dia akan datang jam 8, maka 8 sebelum jam 8 maka dia akan sudah hadir. Komit terhadap apapun yang dibuat. Dia akan melakukan itu sampai tuntas, maka sebelum tuntas, sebelum berhasil, dia belum akan berhenti. Nah, juga mampu mengembangkan sekaligus memelihara hubungan baik dengan siapapun, dengan berbagai pihak. Tidak pernah pandang bulu pihak mana yang dimaksud. Artinya apa? Membangun komunikasi yang baik untuk terus mengembangkan relasi dengan siapapun. Karena kita tidak bisa dan tidak akan pernah bisa memprediksi dengan siapa peluang itu satu saat akan kita dapatkan. Siapa yang akan menjadi relasi kita, siapa yang akan menjadi konsumen atau justru yang akan membantu kita dalam melakukan dan mengembangkan usaha yang kita buat. Who knows?
Jadi semakin besar, semakin lebar relasi yang kita punya, semakin memudahkan usaha yang akan kita kembangkan suatu saat kelak. Dan itu beberapa di antara syarat-syarat yang memang dibutuhkan dan diperlukan sebagai ciri dari seorang wirausahawan yang berhasil dan sukses. Biasanya begitu. Mudah-mudahan dari kesemua ciri yang tadi saya sebutkan, banyak atau sebagian besar diantaranya menjadi ciri Anda. Tapi bukan berarti tidak bisa kita pelajari dan tidak bisa kita perbaiki apa yang ada dalam diri kita. Kalau memang Anda punya cita-cita ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses, maka semua ciri-ciri baik tadi harus Anda miliki. Kemudian akan muncul pertanyaan dalam diri kita. Terus bagaimana cara atau strategi mendirikan usaha? Banyak sekali sumber, banyak sekali cara dan strategi seseorang dalam memulai atau merintis usahanya. Kalau kita mau baca berbagai biografi dari para wirausahawan yang hebat di dunia ini, banyak faktor yang memungkinkan yang membuat dia akhirnya menjadi seorang wirausahawan. Dari sesuatu yang paling mudah sampai yang paling sulit. Dari sesuatu yang buat kita berdecak kagum sampai sesuatu yang kadang-kadang memang di luar dugaan, di luar ekspektasi, ternyata bisa. Artinya apa? Satu, mulai dari faktor keluarga. Kalau memang dari keluarga pengusaha, ya biasanya cenderung akan memudahkan kita untuk tampil menjadi seorang pengusaha pula, jadi wirausahawan. Artinya secara genetis menjadi turunan. Karena setiap hari kita akan berhadapan, bersentuhan dengan mereka-mereka yang punya tabiat, punya ciri, punya kebiasaan dan cara berpikir sebagai seorang pengusaha. Selain faktor keluarga, ada beberapa cara lain yang biasanya ditempuh oleh seseorang dalam merintis dan memulai usahanya sebagai seorang wirausaha, yaitu sengaja terjun menjadi pengusaha. Artinya memang menyediakan diri, betul-betul punya niat, kemudian nimbrung, berani mencoba. Artinya mencari lingkungan, orang-orang, atau justru mempelajari secara detail dengan mulai melihat usaha apa yang ingin Anda geluti. Anda pelajari itu, Anda rasakan, kemudian Anda bagian per bagian ditelusuri, kemudian Anda lakukan. Nah, biasanya itu juga menjadi strategi lain cara seseorang memulai dan merintis usahanya. Yang ketiga, iseng. Ini kadang-kadang iseng berhadiah atau kerja sampingan. Kadang-kadang ada orang yang main usahanya itu bukan itu. Dan itu sudah dimulai begitu lama. Kemudian dia coba-coba iseng melakukan sesuatu di luar kebiasaannya dia, di luar ekspektasi dia. Tapi ternyata yang iseng ini yang justru yang berhasil. Betapa banyak yang kita lihat begitu. Di luar kendali ekspektasinya, ternyata sesuatu yang dimulai dengan keisengan bisa sangat luar biasa. Ya misalnya yang dilakukan oleh anak-anak muda seperti kalian sekarang, generasi milenial, online, bisnis online. Betapa banyak saya saksikan mahasiswa-mahasiswa yang hebat yang kadang-kadang bisa menghasilkan sampai ratusan juta rupiah per bulannya. Hanya dengan berkreasi menciptakan sesuatu dari apa yang dilihat, kemudian di-create lagi menjadi sesuatu yang punya nilai jual yang lebih tinggi. Tapi tetap saja kreativitas di dalamnya. Artinya itu menjadi kerja sampingan di balik tugas utama Anda sebagai mahasiswa. Nah, itu dia yang kadang-kadang merintis usaha itu dimulai dari sesuatu yang iseng berhadiah, who knows. Jadi daripada waktu terbuang, kadang-kadang perlu berpikir gimana cara menghasilkan sesuatu agar waktu tidak terbuang, tetapi kita justru produktif melakukan sesuatu tetapi menghasilkan. Nah, begitu. Mudah-mudahan Anda punya kreasi sendiri untuk berpikir sampai ke tahap itu. Kemudian coba-coba. Dan yang terakhir terpaksa. Kalau coba-coba, ya daripada enggak, cobalah. Ada sedikit modal, ada sedikit duit, cobalah. Atau kawan ngajak, ya udah cobalah. Kadang-kadang sesuatu yang kita uji coba, yang kita coba-coba ternyata menyenangkan, bahkan menghasilkan. Nah,
Dan yang terpaksa, mau tidak mau kita harus melakukan, misal dari faktor keturunan, nggak ada yang lain, atau justru karena memang tekanan ekonomi, mau tidak mau kita harus melakukan. Nah biasanya kebiasaan orang timur seperti kita melakukan sesuatu hal di bawah tekanan itu justru adrenalin kita bergerak lebih cepat dan lebih kuat. Contohnya dalam melakukan tugas atau membuat tugas, kalau bukan di bagian-bagian akhir, kalau ditunggu waktu yang begitu panjang, nanti besok, lusa, selalu sulit melakukan karena idenya nggak keluar. Tapi ketika sudah H-1, H-2, deadline menjadi sangat tinggi, adrenalin kita bergerak begitu cepat, sehingga memberikan motivasi, meng-create ide di bawah tekanan itu, meskipun ya kadang-kadang resikonya adalah hasilnya tidak maksimal. Tapi yang jelas, untuk merintis usaha, sebagian orang yang disebabkan karena terpaksa kadang-kadang bisa berhasil. Jadi dari sekian faktor, ya kira-kira yang mana menurut Anda yang paling cocok, yang memungkinkan untuk Anda menjadi seorang wirausahawan yang hebat? Jika secara profesional, minimal ada tiga cara memulai usaha. Yang pertama adalah dengan mendirikan usaha baru. Artinya betul-betul didesain, direncanakan, apakah sendiri, apakah dengan keluarga, dengan teman, dengan rekanan, ya bisa saja. Tetapi itu didirikan dengan sengaja usaha baru. Artinya mendirikan usaha baru dengan sengaja. Yang kedua dengan membeli perusahaan. Artinya perusahaan yang sudah ada, Anda berani untuk membeli dengan harga yang sudah ditentukan, apakah perusahaan yang sudah mulai kolaps atau justru memang si pemiliknya ingin menjual itu karena alasan tertentu. Artinya apa? Dengan membeli perusahaan Anda menjadi lebih mudah, biaya promosi menjadi lebih bisa ditekan karena dia sudah punya nama duluan. Kemudian Anda tidak perlu mencari karyawan karena sudah ada, artinya sudah established duluan. Anda tinggal masuk sebagai pemilik, sebagai orang yang memiliki usaha tadi. Dan yang ketiga, yang sekarang lagi gencar barangkali dimanfaatkan oleh banyak orang adalah sistem kerjasama manajemen dengan sistem waralaba yang disebut dengan franchise, di mana Anda pada akhirnya mencoba memakai nama dan manajemen perusahaan lain yang sudah established. Nah, perusahaan pemilik nama itu disebut dengan perusahaan induk atau franchiser, dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan franchise itulah Anda sebagai salah satunya. Nah, sekarang biasanya memang di konteks waralaba seperti minuman, makanan yang sudah notabene punya nama besar, kemudian Anda tinggal beli franchise-nya, hak manajemen yang Anda gunakan, bahkan sampai ke produksinya pun Anda tinggal melaksanakan seperti apa yang sudah didesain oleh perusahaan atau bidang usaha waralaba yang sudah established tadi. Nah, itu namanya franchising. Lebih jauh kalau kita bicara soal franchise, artinya adalah dukungan manajemen yang diberikan oleh franchiser itu berupa banyak hal, sehingga memudahkan Anda ketika memulai usaha tidak dari nol, tapi sudah mulai, sudah established, tinggal naik jalan. Semua orang sudah kenal, bahkan logonya sendiri Anda bisa tanpa harus promosi lebih banyak lagi, tanpa mengeluarkan biaya promosi yang besar. Nah, biasanya yang diberikan oleh franchiser itu dalam bentuk pemilihan lokasi usaha, mulai dari bentuk bangunan, layout gedung, dan juga ruangan, termasuk peralatan yang diperlukan. Bahkan pemilihan karyawan sudah didesain, ditetapkan oleh perusahaan franchise tadi. Penentuan dan penyediaan bahan baku atau produk Anda tidak berpikir lagi, tapi sudah ada gitu. Jadi tidak menuntut Anda untuk berpikir, tinggal nilai modal aja yang Anda siapin, dan bahkan iklannya pun iklan bersama. Nah, itu aturan mainnya, tinggal Anda negosiasi dengan pihak franchise-nya. Dan begitu banyak orang, artinya kalau memang punya modal, barangkali ini merupakan salah satu usaha paling gampang untuk memulai sebuah bisnis atau menjadi seorang wirausahawan kalau punya modal. Tapi kalau tidak, ya artinya banyak cara lain yang bisa ditempuh. Tidak ada kata mustahil untuk menjadi
seorang pengusaha atau seorang wirausaha yang sukses? Jenis bidang usaha itu banyak. Kalau masih bingung, ya saya tertarik di bidang apa? Ya harusnya dimulai dari passionnya Anda. Anda tertarik di bidang apa? Mulai dari sektor jasa, ada industri, tambang, kelautan, perikanan, ada percetakan yang lagi booming sekarang termasuk seni, pariwisata, dan lain-lain. Tinggal Anda passion dan tekanannya masuknya di bagian mana. Tapi yang paling menentukan bidang usaha yang akan dilakukan itu adalah satu, minat dan bakat, yang kedua modal, yang ketiga waktu, yang keempat laba dan pengalaman. Oke, bagian yang ketiga, persoalan modal misalnya. Ini sebenarnya bisa pilihannya nomor sekian. Artinya tanpa modal bukan berarti tidak bisa memulai usaha. Yang jelas 4 ini wajib. Minat dan bakat harus, artinya passion dan tekanan Anda memang harus kalau bisa didukung oleh konteks ini. Yang kedua, waktu yang harus dimiliki. Karena apa? Tidak bisa setengah-setengah. Ketika sudah berorientasi untuk memulai sesuatu, apalagi bidang usaha, fully, pikiran, tenaga, semuanya harus fokus karena Anda baru memulai. Dan termasuk juga pengalaman. Anda punya pengalaman apa dari apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, atau justru apa yang pengalaman-pengalaman orang lain yang bisa Anda raup. Nah, semakin tinggi faktor pengalaman itu, semakin memudahkan Anda untuk mengembangkan niat dan kapasitas Anda dalam berwirausaha. Kalau terkait dengan modal, itu bisa Anda nanti kerjasama dengan teman-teman, dengan rekanan, atau dari modal keluarga, atau Anda usahakan sendiri, atau memang Anda mencari sumber-sumber modal yang memungkinkan untuk percaya Anda bekerja sama dengan mereka. Bentuknya bisa saja bagi hasil, atau ya balik ke negosiasi. Dan kalau ya perlu, paling tidak ketika sudah memulai sebuah usaha, perlu juga tahu jenis badan hukum yang bisa Anda pilih untuk memberikan kepastian kepada Anda dalam menjalankan semua aktivitas usaha Anda. Apakah perusahaan bentuknya perseorangan, ada yang namanya firma, perseorang komanditer, atau koperasi lah, yayasan lah, atau perseroan terbatas, banyak. Teman-teman mahasiswa semuanya, kadang-kadang ketika kita memulai usaha atau sudah berjalannya usaha dalam rancangan seperti yang sudah kita desain, ada beberapa hal yang perlu diwaspadain sejak dini. Karena banyak hal yang menyebabkan, banyak faktor yang menyebabkan kegagalan seseorang dalam menjalankan usahanya. Di antaranya apa? Satu, data atau informasi yang tidak lengkap. Jadi kalau ingin mendirikan usaha, termasuk persoalan hukum tadi, harus begitu lengkap Anda dapatkan sehingga Anda bisa nyaman melaksanakan dan menjalankan bidang usaha yang Anda maksudkan. Atau termasuk ke produknya, jenisnya, kemungkinan demi kemungkinan, siapa pasarnya, siapa marketnya, siapa yang dijadikan sebagai bahan bakunya, atau siapa yang akan Anda ajak kerjasama. Harus lengkap, semuanya harus Anda pelajari dan Anda ketahui. Kemudian ada yang salah perhitungan. Salah perhitungan bisa menyebabkan kolaps. Misalnya bahwa ketika kita ada di kota, misalnya di kota Bandung. Nah, kota Bandung itu yang lagi booming, misal satu makanan yang jenisnya A. A itu begitu dinikmatin oleh orang dimanapun. Dan laris manis, dan Anda ngelihat itu peluang. Itu mau Anda bawa ke daerah Sumatera. Hati-hati, apakah artinya gini, tidak selamanya apa yang cocok buat orang lain, yang booming di tempat orang lain, akan cocok di tempat kita. Jangan sampai salah perhitungan, termasuk misalnya di situ kotanya dingin, wajar makanan itu menjadi cocok karena makanannya makanan panas atau hangat atau pedas. Nah, ketika itu dibawa ke daerah Sumatera yang notabene adalah panas, kadang-kadang selera, taste-nya, lidahnya orang-orang di wilayah Sumatera itu berbeda. Kalau di daerah Bandung misalnya manis, itu memang mereka sukanya begitu. Ketika dibawa ke tempat kita di daerah Sumatera misalnya, biasanya makanan pedas, nah itu namanya salah perhitungan. Itu satu dari sekian banyak hal, sekian banyak faktor yang menyebabkan Anda menjadi salah perhitungan. Sehingga apa? Kenapa tidak sehebat, tidak se-booming apa yang sudah dilakukan oleh orang lain di daerah lain, di kota lain? Karena itu tadi, kita tidak memperhitungkan secara detail. Maka hati-hati, ini bisa menyebabkan
Salah perhitungan bisa menyebabkan kegagalan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan yang tidak tepat. Sama dengan yang tadi, udara yang begitu panas kalau di Sumatera, atau yang sejuk atau yang nyaman di daerah beberapa daerah ketinggian. Nah, usaha-usaha apa yang cocok itu belum tentu akan sinkron, akan sama di daerah itu dengan di daerah kita. Nah, unsur kesengajaan misalnya penyebab kegagalan, faktor-faktor apa saja, dan termasuk bencana alam. Ini harus kita perhitungkan sedemikian rupa. Ini baru 6 faktor dari sekian banyak faktor yang sebenarnya bisa menjadi sumber utama kegagalan dari usaha yang kita buat atau yang kita desain. Nah, perlu juga buat kita sebenarnya dalam memulai usaha ini adalah melakukan analisis kebutuhan usaha namanya. Sehingga apa? Hal-hal yang harus dipenuhi oleh apakah namanya perusahaan atau pribadi dalam mendirikan atau menjalankan sebuah usaha dari awal hingga perusahaan kemudian beroperasi, harus dianalisis sedemikian rupa kebutuhannya. Kebutuhan usaha yang beragam jenis, di mana segala sesuatunya tergantung dari bidang usaha dari perusahaan tempat yang akan kita bangun itu. Apakah perusahaan keluarga, perusahaan pribadi, atau memang perusahaan dalam kaliber yang lebih luas, yang lebih besar. Kemudian lakukan analisis dan penilaian secara benar dan tepat dari segala sisi dilihat. Nah, sehingga pada akhirnya kita punya kesimpulan bahwa ini memang memungkinkan untuk dilakukan. Nah, apa yang saya jelaskan dari awal tadi ini sebenarnya adalah bentuk usaha yang memang lebih besar. Berbeda dengan usaha-usaha yang mungkin bisa Anda lakukan sendiri tanpa harus mempertimbangkan banyak hal ketika tidak harus mendirikan badan usaha. Ada yang berbeda. Saya ganti kostum. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan, dan kita masih bicara soal pengembangan kewirausahaan. Sekarang kita lanjutkan soal modal. Pada prinsipnya modal itu ada dua. Yang pertama dalam bentuk materi atau uang. Artinya ini diperlukan sebagai syarat barangkali untuk memulai sebuah usaha. Karena kadang-kadang tidak bisa dipungkiri, membeli sesuatu, membeli berbagai hal dibutuhkan uang atau money. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah modal yang dimaksud adalah modal keahlian atau skill. Makanya besar kemungkinan ketika ingin berhasil, carilah usaha-usaha yang memang di passionnya saudara. Sehingga apa? Anda memang punya ketertarikan, sehingga ada kemungkinan besar skillnya Anda ada di sana. Atau justru lebih gampang mempelajari atau mengembangkan keahlian karena memang dari sudut pandang, keinginan, atau hobi yang kita mau. Oke, modal dalam bentuk uang sebenarnya diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti pra-investasi, termasuk pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja dan segala macam. Nah, sekarang kita lihat lagi modal keahlian. Modal keahlian adalah kemampuan Anda, kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan usaha yang dipilih atau yang akan dilaksanakan ketika itu sudah menjadi satu ketetapan atau satu pilihan saudara ketika ingin memulainya. Dan ini kadang-kadang lebih diperlukan. Pada prinsipnya ada dua jenis dari modal usaha yang bisa kita kenali. Yang pertama namanya adalah modal investasi. Investasi berarti digunakan dalam jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang dan biasanya umurnya lebih dari hitungan tahun. Artinya dalam konsep bahwa modal itu digunakan tidak berharap pengembaliannya dalam waktu cepat. Dan yang kedua adalah modal kerja. Kalau modal kerja sebaliknya itu digunakan dalam jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam konteks proses produksi. Artinya setelah dikeluarkan, setelah digunakan dalam jangka waktu yang sebentar, hitungannya bisa hari, bisa jam, bisa minggu, bisa bulan, itu akan bisa diprediksi akan kembali untuk digunakan kembali untuk produksi berikutnya. Kita coba lihat yang mana yang termasuk dalam modal investasi.
Investasi jangka panjang itu biasanya digunakan seseorang atau para usahawan, para wirausahawan untuk membeli berbagai macam aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan untuk produksi, atau kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha atau mendukung proses usaha yang dilakukan. Dan itu memang tidak akan kembali dalam waktu cepat, tapi melalui pembelian itu, melalui pembelian investasi, itu menjadi modal yang tersimpan yang akan menghasilkan dalam jangka panjang. Misalnya soal kendaraan, ketika kendaraan dibeli, itu memang tidak akan kembali dalam bentuk rupiah, tetapi melalui kendaraan ini, modal usaha tadi menjadi lancar dan dia akan kembali dalam bentuk materi, tapi dalam waktu yang sangat lama. Tapi melalui inilah perjuangan atau proses produksi atau proses kegiatan usaha yang kita lakukan menjadi lancar. Sehingga dalam bentuk materi pun, meski membutuhkan waktu yang sangat panjang, misalnya hitungan tahun, tapi dia akan kembali dan bisa berlipat. Apalagi dalam bentuk investasi tanah dan bangunan tempat usaha. Ya, berbeda dengan modal kerja tadi. Modal kerja itu biasanya karena digunakan dalam jangka pendek dan biasanya dimanfaatkan untuk biaya operasional, dan pada saat operasional itu dilakukan, modal digunakan, dan ketika bentuk barang atau jasa yang dikeluarkan sudah bisa dimanfaatkan dan didistribusikan, dia akan kembali dalam bentuk materi untuk dimanfaatkan lagi pada proses produksi berikutnya. Dan itu bisa dilihat bahwa modal dalam bentuk modal kerja itu akan muncul kembali dalam jumlah yang sama, bahkan bisa menguntungkan dalam hitungan waktu yang lebih singkat. Bagaimana dengan sumber-sumber usaha atau sumber-sumber modal dalam proses menunjang usaha? Yang jelas gini, kebutuhan modal, apakah bentuknya modal investasi maupun modal kerja, itu dapat dicari dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber dana yang ada, mulai dari modal sendiri ataupun modal pinjaman. Modal sendiri itu apa? Ya modal dari pemilik usaha. Dari ketika saudara ingin membuka sebuah usaha atau jenis dari usaha yang ingin digarap, maka modal itu berasal dari Anda. Dari manapun sumbernya, tapi dari Anda. Nah, yang kedua kita menyebutnya modal asing. Modal asing itu adalah modal dari luar perusahaan atau dari luar usaha yang kita lakukan, bukan kita. Apakah melalui pembiayaan satu usaha yang diperoleh secara gabungan melalui rekan, atau modal sendiri dengan modal pinjaman. Nah, itu masuk dalam kategori modal asing. Artinya di luar perusahaan, di luar bisnis yang akan kita bangun. Jadi barangkali dengan mengenali bentuk dan jenis modal ini, Anda bisa mempelajari, bisa menganalisis bentuk seperti apa nanti yang akan Anda pilih. Modal seperti apa yang Anda akan gunakan. Apakah perlu berkolaborasi atau memang Anda sudah desain modal itu sejak dini. Teman-teman mahasiswa, meski agak berat memang secara teoritik dalam proses kajian kita terkait dengan pengembangan wirausaha, kewirausahaan kali ini, agak lebih serius, tapi paling tidak Anda bisa mengenali proses demi proses, bentuk dan jenis demi untuk membantu Anda mengenali, kemudian untuk memilah dan memilih terkait dengan modal tadi misalnya. Bagaimanapun secara teoritik Anda harus paham dan mengerti, sehingga posisi Anda nanti akan di mana, modal jenis apa yang akan Anda manfaatkan. Dan ingat, untuk memperoleh modal usaha perlu diperhatikan minimal 4 hal. Yang pertama adalah tujuan usaha Anda atau tujuan perusahaan yang ingin dibangun. Yang kedua adalah masa atau waktu yang diperlukan. Anda sudah harus punya bayangan untuk mengetahui kira-kira masa pengembalian modal, waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal yang akan digunakan. Jangan sampai modal yang kita pakai terserap tetapi pada akhirnya tidak kembali. Karena bagaimanapun tujuan akhir dari sebuah usaha adalah keuntungan secara bisnis. Jadi memang harus ada prediksi
dengan perhitungan ilmiah yang memungkinkan bahwa itu memang akan bisa dikembalikan. Ada keyakinan, faktor keyakinan dengan melihat, dengan menggunakan insting, kemampuan membaca pasar dari usaha yang Anda akan pilih. Yang ketiga adalah berapa besar biaya yang sebenarnya dikeluarkan secara matematis dan estimasi keuntungan yang akan Anda peroleh. Jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk memperoleh modal usaha. Yang pertama tujuan perusahaan, tujuan usaha Anda. Yang kedua masa pengembalian modal. Yang ketiga adalah biaya yang akan dikeluarkan. Dan yang keempat estimasi keuntungan yang barangkali akan Anda dapatkan melalui usaha yang Anda pilih. Kita lihat modal sendiri. Seperti tadi yang kita bahas, modal sendiri itu adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha atau pemilik perusahaan yang akan menjalankan usaha atau bisnisnya dengan cara mengeluarkan saham bentuknya ataupun tabungan sendiri, artinya dari kocek sendiri. Keuntungan menggunakan modal sendiri ini adalah untuk membiayai satu usaha tidak ada beban. Artinya tidak ada beban atau ketakutan, tidak ada beban biaya bunga, tidak ada tekanan, tetapi hanya membayar dividen. Nah, artinya kita lebih invest untuk diri sendiri, kemudian kita memprediksi ini akan punya keuntungan, sehingga beban dan tanggung jawabnya itu ya secara personal dari kita dan untuk kita. Berbeda dengan modal dalam kaitannya melalui modal asing tadi, apakah pinjaman. Ada sebuah tekanan bahwa itu harus dikembalikan, kalau tidak ada resiko yang akan kita dapatkan, yang akan kita jalankan. Apakah bentuknya bunga dan faktor, termasuk faktor hukum di dalamnya. Ada perjanjian-perjanjian yang harus kita ikutin sesuai dengan aturan main. Dan untuk menjalankan kegiatan usaha diperlukan tempat. Mau tidak mau tempat usaha, di mana lokasinya, tempatnya seperti apa, atau kita menyebutnya lokasi usaha. Dan lokasi itu merupakan tempat melayani para konsumen nantinya ketika Anda memilih satu usaha A atau perusahaan A atau bidang garapan yang ingin Anda kelola dalam bisnis usaha Anda. Dan akan Anda perhatikan di mana lokasi, karena lokasi menentukan keberhasilan sebuah usaha yang akan kita jalankan. Jadi insting untuk memilih lokasi juga sangat diperlukan. Lokasi untuk menyimpan barang kadang-kadang juga dibutuhkan. Istilahnya adalah gudang. Gudang ya tempat menyimpan berbagai alat produksi. Jadi ketika lokasi dipilih, memungkinkan nggak satu gudang atau tempat gudang, atau justru terpisah. Gudang yang akan kita gunakan untuk penyimpanan berbagai alat atau kebutuhan produksi dari jenis usaha yang kita pilih. Tata letak tadi istilah dalam bisnis kita sebut sebagai layout. Nah, layout ini diperlukan atau dilakukan oleh seorang pengusaha atau wirausaha terhadap lokasi yang akan dipilih, mulai dari gedung, tempat parkir. Ya kalau gedung barangkali usaha yang ada dalam pikiran Anda terlalu besar. Ya udah, tempat usaha. Lokasi mana, tata letaknya kemudian difikirkan. Mulai dari tempatnya, kemudian wadahnya atau apa ya, bangunannya, tempat parkir ada tidak. Kalau memang tempat usaha yang Anda pikirkan adalah tempat usaha yang kecil, paling tidak difikirkan parkir motor atau kendaraan, lebih memungkinkan mereka untuk bisa memarkirkan kendaraan mereka. Ini kondisi safety ini akan menghimbau atau memanggil para konsumen untuk bisa datang, untuk stay di tempat kita dengan waktu yang cukup lama, merasa lebih aman dan nyaman. Dan bentuk dari bangunan termasuk ruangan, kursi, desain, meja, lemari, mesin, peralatan dan sebagainya. Desain interiornya kadang-kadang juga cukup menentukan atau mempengaruhi calon konsumen untuk bisa datang dan berlama-lama di tempat kita, sehingga ada kesan dia untuk karena merasa nyaman untuk bisa kembali. Nah, ini kondisi-kondisi ini akan mempengaruhi para calon konsumen untuk menjadi konsumen-konsumen setia dari tempat usaha yang kita bangun tersebut.
Penentuan layout ini juga perlu dilakukan secara cermat dan sedikit waspada, karena perlu mempertimbangkan berbagai faktor mulai dari keamanan Anda, keamanan para konsumen, dan kenyamanan termasuk keindahan. Terkait dengan kenyamanan dan keindahan, coba kita lihat satu tempat usaha atau kafe saja misalnya, semakin tinggi, bahkan hotel semakin tinggi, yang dibeli orang itu adalah layout tempatnya. Artinya semakin hebat lokasinya, semakin mahal, membuat orang bisa nyaman untuk mengeluarkan biaya sebesar apapun. Dan itu persoalan keindahan, efisiensi biaya, termasuk fleksibilitas dan berbagai pertimbangan. Nah, ini menjadi alat ukur yang perlu Anda pikirkan dalam konteks layout atau tata letak usaha yang ingin Anda pilih. Maka coba perhatikan, hotel kadang-kadang tidak terlalu besar, tidak terlalu berbintang, tetapi bisa sangat mahal ketika berada di satu lokasi yang memiliki apa istilahnya, feature, memiliki pemandangan yang indah di kiri kanan atau di sekitarnya, lebih gampang dicari, sehingga persoalan biaya buat para konsumen bisa nomor 2. Artinya menaikkan derajat harga secara materi dari tempat usaha kita. Teman-teman mahasiswa, kita sampai pada bagian terakhir, dan ini perlu saya ingatkan kembali terkait dengan berbagai pertimbangan yang seharusnya juga menjadi pikiran untuk saudara, untuk Anda ketika ingin memulai usaha. Ini terkait dengan penentuan lokasi tadi. Artinya banyak hal yang perlu kita pikirkan dan kita pertimbangkan ketika ingin memilih dan menentukan satu lokasi. Bahkan kenapa satu usaha yang besar, para wirausahawan yang besar ketika menentukan satu lokasi itu bisa sangat lama dibandingkan dengan proses berikutnya. Kalau proses berikutnya begitu cepat, tapi proses menentukan lokasi menjadi sangat lama dan butuh energi dan pertimbangan yang sangat matang dari berbagai macam sumber. Nah, apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika ingin membuka satu usaha yang baru dalam hal memilih dan menentukan lokasi? Yang pertama adalah jenis usaha Anda apa. Jenis usaha kadang-kadang sangat menentukan lokasi di mana kita akan pilih. Dan yang kedua adalah seberapa dekat konsumen atau pasar yang ingin, atau market Anda. Jadi market Anda siapa? Kalau memang marketnya adalah usia sekian, atau justru bisa diprediksi dengan lebih jelas, misalnya mahasiswa, maka lokasi-lokasi dekat kampus itu menjadi pilihan terbaik. Nah, itu terkait dengan konsumen dan market yang menjadi target market kita. Nah, dekat dengan bahan baku. Nah, usahanya bidang apa? Bahan bakunya apa? Jangan sampai bahan bakunya di lokasi itu justru sulit, sehingga butuh energi, butuh waktu dan biaya yang lebih besar untuk mendatangkan bahan baku yang kita perlukan. Sementara bahan baku adalah bahan utama yang diperlukan untuk proses produksi setiap saat, setiap detik. Dan berikutnya ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kita butuhkan adalah tenaga kerja handal yang memiliki skill, termasuk penampilan, kenyamanan, etik, moral, cara berkomunikasi, sehingga apa ini punya nilai jual bagi konsumen. Bahkan hal yang paling sederhana misalnya, ketika kafe, mereka yang diperlukan apa? Tidak hanya orang yang mau bekerja, tetapi penampilannya enak dilihat, good looking, tingginya bagus, punya sopan santun, etika, mudah senyum, dan itu punya nilai jual buat para konsumen kita untuk datang kembali karena merasa nyaman, terlayani. Sarana dan prasarana juga termasuk bagian yang harus dipertimbangkan. Dekat dengan pusat pemerintahan karena ini penting. Dekat dengan lembaga keuangan, berada di kawasan industri, kondisi masyarakat setempat. Dan ini nih yang perlu nih. Anda harus begitu paham, saudara harus sangat paham dengan kondisi masyarakat setempat atau lingkungan tempat usaha yang akan kita bangun. Jangan sampai karena ketidakpahaman itu sehingga usaha kita menjadi memiliki risiko-risiko yang di luar prediksi kita. Apalagi kalau untuk orang Asia atau Indonesia dengan
ekspektasi yang kadang-kadang cukup miris kita lihat. Makanya kayak mau tidak mau harus diakui beberapa lokasi-lokasi pariwisata di beberapa daerah yang seharusnya menurut kita bisa maju dan memang lokasinya sangat luar biasa dan pemandangannya eksotis, tetapi kenapa jadi tidak berkembang dan tidak didatangi? Kadang-kadang kondisi masyarakat setempat juga turut menentukan kebiasaan dan budaya. Misalnya soal pengamen begitu banyak, premanisme, dan banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam kaitan dengan masyarakat setempat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya analisis-analisis seperti ini, Anda bisa mengembangkan dan mencari tahu lebih lanjut dari sumber belajar yang lain, dari jurnal dan pengalaman yang Anda baca dari biografi perjalanan wirausahawan hebat di muka bumi ini. Sehingga tetap saja saya punya doa yang sama setiap saat akan lahir dari ruang virtual ini, dari kelas ini, seorang, 2 orang, 3 orang, bahkan bisa jadi semuanya menjadi wirausahawan yang sukses di masa depannya. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini teman-teman mahasiswa. Saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.